Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sub 5 ingin mempresentasikan tentang efek subkronis natrium nitrit terhadap struktur mikroanatomis ginjal tikus putih Ratus norveginus galur Wishal, di mana anggotanya terdiri dari Agung Gumelar, Indri Yuliani, Lutfi Zainul, Mulet Tetra, Kak Oktaviani, Rikna Fitriani, dan Wafa. Mari kita langsung saja masuk ke materi yang akan dibacakan oleh Indri Yuliani. Pendahuluan di sini yaitu natrium nitrit merupakan salah satu jati tambah yang sering ditambahkan pada produk olahan daging. Pengawet sintesis ini ditambahkan dengan tujuan untuk mengawetkan bahan, meningkatkan kualitas bahan, dan mencegah kontaminasi oleh mikroorganisme. Penggunaan natrium nitrit dalam batas wajar sesuai dengan Permenkes RI nomor 1168 Menkes per X 1999 masih diperbolehkan. Namun, seringkali jumlah konsumsi daging awetan oleh masyarakat cenderung tidak terkendali, bahkan melebihi 125 mg per kilogram daging sesuai dengan aturan pemerintah. Akumulasi konsentrasi natrium nitrit yang tinggi dalam tubuh dapat menimbulkan kerusakan pada sel-sel tubulus ginjal. Gangguan pada sel-sel tubulus tersebut berimbas pada terjadinya penghambatan ekstraksi senyawa kimia dari ginjal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek subkronis natrium nitrit terhadap struktur mikroanatomis ginjal tikus putih atau Ratus norvegicus galus Wishal, sehingga penggunaan natrium nitrit sebagai pengawet olahan daging selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih bijak. Metodologi. Di dalam metodologi penelitian kali ini terdapat bahan dan alat. Untuk bahan yaitu 27 ekor tikus putih betina usia 2,5 bulan, natrium nitrit, pakan standar dan aquades, ether alkohol NaCl 90%, larutan boin, alkohol 70%, 80%, 90%, 96%, toluol, parafin, parafin cair, Meyers albumin, silol, zat warna Ehrlich, hematoksilin, eosin, Kanada balsam, dan gliserin. Untuk alatnya, kandang tikus, individu, jarum kanul, kotak parafin, oven parafin, mikrotom, hot plate, staining jar, kaca benda, set nekropsi, bunsen, dan timbangan analitik. Prosedur penelitian. Yang pertama, pengelompokan uji hewan. Pengelompokan uji hewan terdiri dari 3 perlakuan. Dari setiap perlakuannya terdiri dari 9 ekor tikus. Perlakuan yang pertama adalah grup kontrol. Grup kontrol adalah tanpa perlakuan natrium nitrit. Yang kedua, perlakuan yang diberikan natrium nitrit secara oral dengan dosis 11,25 mg per kilogram berat badan per hari. Yang ketiga, perlakuan dengan dosis 22,50 mg per kilogram berat badan per hari. Selanjutnya, pengukuran indeks organ. Pengukuran indeks organ dilakukan pada hari ke-14, ke-56, dan hari ke-90. Selanjutnya, pembuatan preparat mikroanatomis. Pembuatan preparat mikroanatomis dibuat dari ginjal hasil nekropsis pada hari ke-14, ke-56, dan ke-90. Ginjal dipotong melintang dan diinfeksasi dengan larutan biomin selama 6-8 jam. Setelah dilakukan pencucian berulang dengan alkohol 75%, kemudian dilakukan dehidrasi dan dilabeling. Yang terakhir, pengamatan preparat. Pengamatan preparat dilakukan dengan menggunakan mikroskop cahaya dengan memusatkan pengamatan pada korteks tubulus ginjal dan glomerulus. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Gangguan fungsi ginjal dapat berhubungan dengan indeks renosomatik. Nilai indeks renosomatik yang tinggi dapat disebabkan oleh adanya pembengkakan pada organ ginjal, dan begitu pun sebaliknya.
Indeks renosomatik yang rendah dapat disebabkan oleh ukuran ginjal yang mengecil. Pengamatan struktur mikroanatomis ginjal difokuskan pada pengamatan bentuk corpuscula renalis dan sel-sel penyusunnya. Bagian ini penting untuk diamati karena berkaitan dengan fungsi filtrasi ginjal. Dan seperti yang kita ketahui, salah satu dampak dari penyakit ginjal dapat menyebabkan terjadinya gangguan pembuangan kelebihan zat gizi yang diperoleh dari makanan. Berikut merupakan rata indeks renosomatik pada grup kontrol P1 dan P2 yang terhimpun pada tabel 1. Dari hasil pengamatan, tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan setelah dilakukan analisis statistik dengan ANOVA. Perlakuan natrium nitrit baik pada perlakuan 1 ataupun perlakuan 2 diketahui belum menimbulkan efek yang nyata terhadap struktur mikroanatomis ginjal tikus putih, sehingga mendorong pada asumsi bahwa konsumsi natrium nitrit murni tanpa bahan tambahan lain dengan dosis 11,25 dan 22,50 mg per kilogram berat badan belum menimbulkan efek akut maupun subkronis terhadap fungsi ginjal hewan uji. Selanjutnya, pada hasil dan pembahasan ini terdapat 9 gambar, di mana gambar ini merupakan struktur mikroanatomis korteks ginjal tikus putih betina galur wistar. Pada gambar 1 ini merupakan hasil pengamatan mikroskop struktur mikroanatomis ginjal grup kontrol hari ke-14, menunjukkan bahwa bentuk glomerulus yang bulat dengan inti terpulas ungu dan sitoplasmanya merah muda. Pada gambar 2 ini merupakan hari ke-56. Glomerulus juga terlihat bulat dengan inti ungu dan sitoplasma merah muda. Sel tubulus ini tidak teramati dengan jelas. Sel-sel ginjal mengalami dilatasi dan kariolisis, serta ginjal ini menunjukkan adanya pignosis. Pada gambar ketiga ini merupakan struktur mikroanatomis ginjal grup K pada hari atau grup kontrol pada hari ke-90, menunjukkan adanya penyempitan ruang kapsuler, pemipihan sel epitel tubulus yang awalnya kuboid. Kondisi ginjal grup kontrol pada hari ke-90 ini menunjukkan adanya kerusakan, meskipun pada grup ini tidak diberikan perlakuan natrium nitrit. Selanjutnya pada gambar keempat. Gambar keempat ini merupakan uji perlakuan 1 dengan perlakuan NaNO2 11,25 mg per kilogram berat badan pada hari ke-14, menunjukkan bahwa glomerulus dengan bentuk bulat, ruang kapsulernya menyempit dan lumen tubulusnya melebar. Pada gambar 5 ini menunjukkan struktur mikroanatomis ginjal pada grup perlakuan 1 pada hari ke-56 yang menunjukkan banyak sel yang mengalami kariolisis terutama di sel tubulus. Pada gambar 5 ini juga menunjukkan bahwa struktur mikroanatomis ginjal ini menunjukkan ada beberapa sel tubulus yang berubah bentuk dari kuboid menjadi pipih. Pada gambar 6 ini merupakan hari ke-90 pada perlakuan 1, di mana struktur ini menunjukkan bahwa mikroanatomis ginjal yang lebih baik dibandingkan pada hari ke-14 dan 56. Pada hari ke-90 ini, inti sel pada glomerulus terlihat jelas, begitu pula pada sel-sel tubulus. Hal ini karena mengindikasikan adanya proses regenerasi dan pemulihan kondisi sel, didukung dengan terlihatnya beberapa sel sedang mengalami mitosis. Pada gambar ke-7 ini merupakan struktur mikroanatomis ginjal perlakuan 2 pada hari ke-14, di mana menunjukkan bahwa adanya pembesaran lumen tubulus dan dilatasi tubulus. Pada gambar 8 ini struktur mikroanatomis ginjal perlakuan 2 pada hari ke-56 menunjukkan adanya kariolisis dan degenerasi hidrofik pada sel-sel tubulus. Selanjutnya yang terakhir itu ada pada gambar 9, di mana
Struktur mikroanatomis pada gambar 9 ini menunjukkan banyaknya tubulus yang mengalami perbesaran lumen. Tubulus ini juga mengalami dilatasi dan sel-selnya menjadi berbentuk pipih dari yang awalnya kuboid. Selanjutnya, setelah dilakukan pengamatan tentang struktur mikroanatomis korteks ginjal tikus putih, maka didapatkan data yang terdapat pada tabel 2. Tabel 2 ini merupakan derata kerusakan sel pada korteks ginjal kiri perlakuan kontrol, perlakuan 1, dan perlakuan 2 pada hari ke-14, 56, dan 90. Kondisi ginjal hewan uji yang dipaparkan oleh natrium nitrit pada P1 dan P2 menunjukkan bahwa tidak banyak sel yang mengalami kerusakan berupa bengkak keruh, tetapi justru banyak sel yang sudah mengalami degenerasi hidrofik. Degenerasi jenis ini merupakan kondisi lanjut dari degenerasi bengkak keruh akibat gangguan sistem transport aktif pompa Na+ per K+ min ATPase. Natrium nitrit yang masuk ke dalam tubuh hewan uji berpotensi untuk meningkatkan jumlah natrium dalam tubuh sehingga tidak mampu memompa ion Na+ keluar dan mengakibatkan terakumulasinya di dalam sel. Menurut Habibah dan kawan-kawan 2018, bengkak pada ginjal yang terjadi pada hewan uji merupakan kondisi degenerasi vakuolar yang masih berupa cedera awal. Kerusakan tersebut bersifat reversibel, menurut Siahaan dan kawan-kawan 2016, sehingga kondisi ini tidak merusak fungsi ginjal secara permanen. Mengkonsumsi natrium nitrit sebagai pengawet tunggal tanpa bahan tambahan pangan lain dapat mempengaruhi fungsi organ tubuh hanya jika diberikan dalam dosis yang berlebih dan dalam waktu yang lama. Menurut Tripatara et al. 2007, kerusakan ginjal pada penelitian ini juga ditandai dengan adanya kerusakan epitel tubulus, menurut Siahaan dan kawan-kawan 2016. Menurut Fahrimal dan kawan-kawan 2016 menyatakan bahwa keberadaan senyawa toksik di dalam tubuh dapat mengakibatkan kerusakan pada sel epitel tubulus ginjal. Respon toksik yang dihasilkan semakin besar seiring dengan semakin tingginya konsentrasi senyawa yang diberikan. Hasil dari penelitian ini belum menunjukkan adanya kerusakan ginjal yang terlalu parah selama paparan senyawa kimia berupa natrium nitrit selama 90 hari. Hal tersebut dapat disebabkan oleh konsentrasi natrium nitrit yang diberikan masih dapat ditoleransi oleh hewan uji, maupun akibat waktu paparan yang terlalu pendek. Kerusakan organ ginjal mungkin saja terjadi apabila natrium nitrit diberikan dalam dosis yang lebih tinggi dari 22,50 mg per kilo berat badan per hari atau jangka waktu mencapai hitungan tahun, sehingga akumulasi senyawa tersebut di dalam tubuh juga semakin tinggi. Kesimpulannya adalah diketahui natrium nitrit yang diberikan kepada hewan uji R. noveginus pada dosis 11,25 dan 22,50 mg per kilo berat badan per hari belum memberikan efek pada ginjal dalam kondisi subkronis. Kerusakan yang terjadi pada sel ginjal yaitu berupa kariolisis, pignosis, maupun degenerasi hidrofik belum mempengaruhi fungsi ginjal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.